وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, setiap amalan apapun itu menjadi besar dikarenakan niat kita. Abdullah ibnu Mubarak pernah berkata, "Kam min 'amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah wa kam min 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dikarenakan niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil dikarenakan niat. Jadi niat bisa merubah amalan yang kecil menjadi besar, dan juga bisa menjadikan amalan yang kecil tersebut, amalan yang besar tersebut menjadi kecil. Oleh sebab itu, marilah kita perbaharui niat kita di dalam menuntut ilmu. Hari-hari yang penuh berkah ini, di majelis ilmu, kita hendaklah senantiasa terus memperbaharui niat kita dalam menuntut ilmu. Apa tujuan kita duduk di majelis ilmu tersebut? Apa tujuan kita mendengarkan ilmu-ilmu tersebut? Apa tujuan kita belajar tersebut? Jikalau hanya ingin menuntut dunia agar dikenal, agar disebut oleh orang lain hebat dan lain sebagainya, maka ini niat yang keliru dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini dituntut untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Malam yang berbahagia ini, kita sedikit mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim lil Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار. Selayaknya, sepatutnya seorang penuntut ilmu tersebut dia disiplin, istiqomah dalam belajar, wattikrar, dan juga mengulang, fi awalil laili wa akhirih, di awal malam dan di akhirnya. Fa inna ma bainal isya'ain waqtis sahari wa waqtis sahari waqtun mubarakun. Karena di antara waktu dua isya, yakni antara waktu maghrib dan isya,
Dan waktu sahur tersebut adalah waktu yang berkah. Ikhwan sekalian, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh memberikan kepada kita contoh atau waktu yang tepat untuk kita murajaah dan belajar. Syekh menyebutkan bahwa waktu yang mubarak, waktu yang berkah, yang penuh berkah, itu kita belajar di awal waktu. Kita belajar di awal malam. Di awal malam tersebut adalah setelah solat maghrib, semacam waktu kita ini, hingga waktu solat isya. Karena betapa banyak ya orang melalaikan waktu antara maghrib dan isya. Seharusnya jikalau seandainya dia bisa memanfaat waktu yang singkat ini, dia bisa murojaah, maka dia akan lebih cepat menyerap ilmu-ilmu tersebut. Dia akan lebih cepat menghafal di waktu-waktu tersebut. Dan dia akan lebih cepat faham apabila dia mempelajari ilmu di waktu itu. Dan berbeda di waktu yang lain. Begitu juga di waktu sahur. Ya, waktu sahur ini banyak orang ketiduran di waktu tersebut. Seharusnya di waktu tersebut jikalau seandainya kita bisa memanfaatkan untuk murojaah hafalan Al-Quran kita, untuk murojaah hafalan hadis-hadis kita, dan untuk murojaah pelajaran-pelajaran kita, maka ini adalah waktu yang berkah. Sehingga dengan waktu yang singkat kita bisa menyerap beberapa ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Oleh sebab itu, Syekh menyebutkan di sini bahwa kita belajar tersebut harus muwadhabah, disiplin, continue, terus menerus, dan terus kita ulang. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ma sabata al-ilmu illa bitikrar. Ilmu tersebut tidak kokoh pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulang. Arti tidak kokoh di sini maksudnya adalah dia tidak masuk di dalam dirinya, tidak bertahan lama pada dirinya kalau dia tidak mengulang-ulangnya. Jadi ilmu tersebut harus sering kita ulang. Ya. Harus sering-sering kita ulang. Sesering apapun kita ulang, maka sesering itulah sekokoh itulah ilmu tersebut ada pada diri kita. Qila, dikatakan, ya talibal ilmi bashiril wara'a wajannibid nauma watrukis shib'a. Wahai penuntut ilmu, hendaklah engkau senantiasa menjadi wara', tidak terlalu butuh dengan dunia ini. Wajannibin nauma, hendaklah engkau jauhi tidur. Hendaklah kita menjauhi tidur. Artinya jangan terlalu banyak tidur. Watrukil shibi'a, dan tinggalkanlah kenyang. Jadi kalau makan tidak terlalu kenyang. Karena kalau seandainya sudah kenyang, kita akan sulit belajar, akan ngantuk dan lain sebagainya. Dawamun 'ala darsi la tufariquhu. Selalulah engkau belajar
terus menerus belajar, jangan sampai engkau berpisah dari yang namanya belajar. Fa innal ilma bid-darsi qama wartaqa. Ilmu tersebut, ya, sesungguhnya ilmu tersebut jikalau kita terus menerus belajarnya, maka dia akan qama wartaqa, maka dia terus senantiasa akan menjadi tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah tidak mengatakan di sini satu derajat, akan tetapi beberapa derajat. Maka semakin tinggi, semakin banyak keilmuan seorang, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ingin ditinggikan derajat kita di akhirat, tentunya kita tidak mengharapkan derajat kita di dunia ini tinggi, ya, karena dunia ini akan fana, akan hilang, hanya sesaat. Akan tetapi yang kita harapkan adalah keridhaan Allah, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. ويغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب. Hendaklah dia mempergunakan kesempatan-kesempatan di waktu mudanya, karena waktu syabab ini adalah waktu yang sangat bermanfaat untuk menuntut ilmu, dan waktu yang tepat untuk menjadi seorang hamba di kemudian hari, yakni menjadi seorang hamba yang berkualitas di kemudian hari. Karena kalau seandainya kita masih kecil, maka akal kita belum sempurna untuk memikirkan sesuatu. Kekuatan kita untuk beribadah belum terlalu kuat, dan kita masih memikirkan yang namanya main-main. Apabila sudah masuk waktu syabab, itulah waktu yang tepat untuk belajar, memperkokoh keimanan, memperkokoh keilmuan. Dan berbeda dari waktu yang sudah senja, waktu yang sudah tua. Jikalau umur kita sudah tua renta, maka kelemahan sehingga kita tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jalan ke masjid saja susah, harus dipangku, dan apalagi kalau disuruh belajar di waktu yang tua, maka tambah tidak sanggup lagi. Maka waktu syabab, waktu masa muda kita ini, manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Kama qila, maka dikatakanlah, ada yang mengatakan di dalam bentuk syair, biqadril kaddi tu'ta ma tarum. Sebesar kesengsaraanmu yang engkau berikan dalam belajar tersebut, sebesar itu pula cita-cita yang akan engkau capai. Faman ramal muna lailan yaqumu. Orang yang menginginkan derajat yang tinggi, hendaklah dia tidak tidur di malam hari.
wa ayyamal hadatsati faghtanimha, dan masa-masa mudamu, hari-hari di waktu masa mudamu, maka manfaatkanlah waktu-waktu tersebut. Ala innal hadatsata la tadumu, ketahuilah bahwa waktu muda tersebut, waktu syabab tersebut tidaklah lama. Dia hanya waktu sesaat saja, hanya sebentar. Waktu-waktu kita masih kuat itu hanya sedikit, hanya sebentar. Kalau seandainya kita tidak memanfaatkan dari sekarang, maka kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal di kemudian hari. Betapa banyak kita mendengar kisah-kisah atau cerita-cerita orang-orang tua kita. Mereka menyesal dan mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, nanti kamu kalau sudah besar tidak boleh jadi seperti bapak. Nak, kamu nanti harus giat. Bapak dahulu malas-malas. Bapak menyesal sekarang, nak. Jangan sampai engkau menjadi seperti bapakmu ini, nak." Betapa banyak orang tua mengatakan seperti itu kepada anak-anaknya.